Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyid bi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad dhalimin. Para pemirsa rahimakumullah, hidup ini kan pasti-pasti. Ya pasti-pasti. Yang pastikan itu Allah, bukan kita. Hidup itu pasti-pasti. Pasti bagaimana? Ya kalau lahir misalnya kan lahir dari ibu kita, dari bunda kita masing-masing. Pernah enggak kita misalnya milih ibu? Atau, enggak ya Allah, saya tidak mau lahir dari ibu saya. Kita rencanakan misalnya begitu. Saya tak mau lahir dari bawah pohon besar misalnya. Ya tidak bisa. Ya siapapun manusianya, mau kaya dengan alat teknologi, dengan uang yang banyak, tidak bisa. Yang namanya lahir tetap dari bunda kita. Tidak ya Allah, saya mau lahir dari tembok itu, di pojok tembok itu juga tidak bisa. Subhanallah. Jadi sejak lahirnya saja sudah pasti-pasti. Kalau mati juga sama. Kalau mati itu, ya namanya mati ya kembalinya ya kepada Allah. Tidak bisa kembali kepada yang lain. Jadi Islam itu sangat mantap. Karena apa? Kalau orang meninggal dunia, kembali kepada Allah. Keharibaan ilahi Rabbi yang menciptakan kita. Jadi seperti itu. Tidak bisa misalnya, kalau mati, saya tidak mau mati. Saya milih yang tidak mati dengan uang saya, dengan rumah sakit canggih. Ya juga tidak bisa itu semuanya. Itu kalau semuanya adalah pasti-pasti. Jadi lahirnya pasti. Ya, dari bunda kita masing-masing. Ya, dan matinya juga pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti itulah, maka antara lahir sama mati ini kan sebetulnya juga sebuah perjalanan panjang. Juga harus pasti-pasti. Karena itu agama kemudian memberi tuntunan, bimbingan supaya jalan hidup ini juga pasti. Jadi tidak bisa hidup ini kalau merasa berkreasi sendiri, dia paling mampu, dia bisa mengatur. Wah, nek sukses iku nek gak koyo ngono. Gak koyo ngono lho gak iso. Mergo aku ya, karena saya ini sebetulnya karena saya bisa sukses, karena begitu, karena perencanaan saya, karena uang saya, karena pinter saya. Tidak bisa itu. Ya memang Allah itu menuntun kepada kita supaya manusia semakin naik derajatnya jadi lebih pinter. Ya supaya mengatur hidup lebih tertib. Itu kan sebetulnya hanya berlaku kepada kehidupan kita, kepada diri kita. Tapi bukan berarti bahwa kita ini adalah ngatur-ngatur sendiri sepenuhnya maka jadinya kayak gitu. Tidak. Ada tangan Allah tetap itu. Jadi hidup ini kan ada bagian yang bisa dijangkau oleh akal. Ya, ada yang tidak bisa dijangkau. Sebagian dari hidup itu misteri kok. Coba, apakah kita ini jadi seperti sekarang masing-masing misalnya kita rasakan coba. Apa karena kita rencanakan sendiri seperti itu sejak kecil, kemudian jadinya seperti sekarang? Tidak. Bahkan anak sampean ini semuanya, juga apakah karena sampean mau cetak seperti itu semua? Juga bukan itu. Itu karena karunia ilahi. Tapi di situ memang ada ikhtiar kita. Ikhtiar usaha. Karena Allah memberikan akal. Karena Allah telah memberikan pendidikan. Karena Allah telah memberikan ya daya dan upaya ini sudah Allah limpahkan kepada kita. Allah memberi itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka argumennya ketika orang beriman itu, ya argumennya orang beriman itu, dan argumennya argumen ilahi sebetulnya. Tapi nabi-nabi menggunakan seperti itu. Kata Nabi, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Ya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah maksudnya. Tidak ada alasan, tidak ada argumen. Ya, karena apa? Fatoroni, karena dia yang menciptakan aku. Kan kita tidak pernah punya sumbangsih menciptakan diri kita sendiri. Tidak pernah. Ya, itu semuanya miliknya Allah. Tubuh kita ini semuanya milik Allah. Ya, mata kita milik Allah. Itu. Jadi kalau yang diambil itu bukan sekedar roh, bukan sekedar nyawa, tidak. Tapi seluruhnya. Sampai ujung rambut, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu adalah miliknya Allah semua. Karena kita tidak pernah menciptakan memangnya. Itu anugerah semua kok. Jadi miliknya Allah semuanya. Rambut kita milik Allah, raga kita seluruhnya miliknya Allah. Itu Allah fataroni, dia yang menciptakan. Karena kalau kita tidak mengakui bahwa kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan, sekali lagi, kalau kita tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakan, pertanyaannya
Mana sumbangsihmu yang betul-betul kamu ciptakan sendiri? Kan tidak ada. Jadi benar Nabi itu mantap. Nabi-nabi itu mantap. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak beriman. Kenapa? Alasannya satu. Karena dia menciptakan aku. Alasan yang kedua, wa ilaihi turja'un. Itu dalam surat Yasin ayat 22. Wa ilaihi turja'un. Dan kalau kembali, aku ya pasti kembali kepada Allah. Tidak bisa kembali kepada kolegaku, tidak bisa kembali kepada hobi-hobiku, kesenanganku, pilihanku, tidak bisa. Sudahlah, silakan uang kemudian dipersiapkan. Andaikan uang seluruh dunia ini ya disiapkan untuk menahan nyawa, tidak bisa. Kan sampai sekarang kan tidak ada bukti bahwa ada manusia sebagai percontohan nyawanya dipertahankan oleh uang, oleh rumah sakit canggih misalnya. Kan tidak pernah. Artinya apa? Bahwa terhadap nyawa, terhadap diri kita ini tidak kuasa. Lah itu kuasa Allah semua. Subhanallah. Itu kuasa Allah. Tidak berkuasa. Itu hanya kuasa Allah semua. Ya, jadi uang tidak bisa menahan. Menunjukkan bahwa harta benda ini semua juga tidak berkuasa terhadap diri kita. Ya boleh kita masih sehat, masih diberi kesempatan aja, masih diberi ruang waktu sama Allah untuk kemudian mempercantik diri misalnya, atau berpenampilan lebih baik dengan pakaian yang lebih baik, dengan kendaraan lebih baik, dengan rumah yang lebih baik. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu semuanya tidak abadi. Kenapa kok tidak abadi? Iya, karena kan semuanya kan bakal hancur. Sudah sifatnya alam itu. Ya, yang punya sifat abadi, yang al-qadim, yang baqo kekal, itu kan hanya Allah. Tapi kalau manusia, alam ini kan semuanya. Makanya ketika orang mati itu sebetulnya semuanya diblokir. Orang kalau sudah mati, tidak usah nunggu kiamat. Tidak usah nunggu kiamat. Ketika seseorang itu mati, maka semua yang dimiliki itu diblokir. Apa yang diblokir? HP-nya diblokir. Bisa tahu orang sudah mati masih gunakan HP-nya? Kan tidak bisa. Ya, HP-nya diblokir. Terus apa lagi yang diblokir? Punya sertifikat banyak, sampai 50 sertifikat. Oh, tak transaksikan eman-eman. Biar ini sebagai bekal saya menuju akhirat. Ya, saya transaksikan dulu. Ya, diperjualbelikan. Juga tidak bisa, kan sudah diblokir, tidak bisa membuat transaksi itu. Jadi semuanya diblokir, hartanya diblokir. Oh, dengan keluarganya. Pingin jalan-jalan, kenangan, ketika dengan keluarga ya sekali-sekali dah. Itu misalnya keluar bersama keluarga sambil foto-foto selfie, makan-makan enak. Kan tidak bisa semuanya. Semuanya itu adalah diblokir. Apa yang tidak diblokir kalau begitu? Kalau semuanya materi itu tidak sudah diblokir. Apa yang tidak diblokir? Yang tidak diblokir ya iman. Makanya iman itu disebut mahal. Ya. Dan iman itu, ya, sholat, sujud kita itu tidak diblokir. Sholat kita tidak diblokir, sujud kita tidak diblokir. Kenapa kok tidak diblokir? Karena itu kan menyebut asma Allah. Asma Allah itu bukan makhluk. Asma Allah itu bukan makhluk, dia abadi. Allah itu abadi, sifatnya juga abadi. Lah kita kemudian berzikir, menyebut asma Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu abadi, la ilaha illallah itu bukan karangan kita kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga itu kita mengucapkan, tapi itu sebetulnya miliknya Allah. Fatihah itu kan miliknya Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tapi miliknya Allah semuanya. Lah itu tidak abadi. Itu abadi itu. Tapi kalau diri kita, rumah kita, pangkat kita, kedudukan kita, ya harta kita, kesenangan kita, semuanya diblokir. Nyawanya kan sudah diblokir. Subhanallah. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini bagaimana? Supaya kita menyadari bahwa hidup ini bukan untuk abadi, bukan untuk selamanya hidup di dunia ini. Tidak, hanya jatah kesempatan. Sama jatah kesempatan, sama seperti paketan pulsa HP. Kalau paketannya itu masih ada bisa digunakan. Tapi kalau paketannya sudah habis, ya pulsa HP itu nggak bisa muter. Kalau paketan umur ini juga sebetulnya sudah habis. Padahal kan paketannya kita gunakan terus. Mungkin sudah lebih banyak yang digunakan daripada sisanya. Ya, sisanya sudah tinggal sedikit. Artinya paketannya sedikit, tapi begitu habis, ya paketannya itu juga sama, nggak bisa muter, nggak bisa isi ulang. Subhanallah ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi menyadari hal ini kesadaran tauhid sebetulnya, supaya kita ini adalah, iya benar semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang lagi, di surat Yasin ayat 22 itu kan sudah disebutkan bahwa, ya, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan bagiku, kata para nabi itu, untuk tidak beriman. Karena apa? Karena satu, engkau yang menciptakan.
Kan tidak pernah kita punya sumbangsi menciptakan sendiri. Tidak bisa. Loh, kalau kita ciptakan. Tapi Allah sudah yang memberinya, Allah yang memberikan anugerah, Allah yang menyuruh pakai, Allah tidak minta ganti. Coba kalau misalnya Allah minta ganti. Misalnya seperti hitung-hitungannya manusia yang sangat matematis. Dikasih mata, gantiin motone gitu loh. Jadi dikasih mata, punya hutang mata dibayar mata. Punya hutang jantung dibayar jantung. Punya hutang telinga harus dibayar telinga. Punya hutang seluruh tenaga ini kemudian harus dibayar ini semuanya, energi-energi ini. Subhanallah, bangkrut kita ini. Subhanallah, itu pemberian Allah semua. Dan Allah itu tidak pernah minta ganti. Subhanallah, Allah begitu unik sebetulnya. Makanya kalau disebut Rahman, Rahim, itu benar, memangnya benar Rahman Rahimnya Allah. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Semoga pengakuan iman, pengakuan tauhid, pengakuan akan kuasa Allah, sifat-sifatnya Allah itu terus bergema di dalam kesadaran kita. Jangan sifatnya diri kita. Kalau sifatnya diri kita, manusia mensifati dirinya. Aku yang bisa, aku yang pinter, oh aku yang menyelesaikan semua, kan kayak gitu itu. Itu kan mensifati dirinya sendiri. Sifati itu adalah mensifati Allah. Air putih yang panjenengan minum itu diteguk itu airnya Allah. Kalau diganti dengan air palsu, kan tidak bisa. Ya air putih itu saja. Buminya tidak bocor. Kok buminya tidak bocor? Iya. Coba rumah-rumah kan semuanya menyedot air tanah itu. Kan bumi kan tidak bocor. Coba kalau misalnya bocor, artinya begitu disedot tidak ada, tidak bisa hidup. Tidak bisa mandi, tidak bisa cuci, tidak bisa sikat gigi, tidak bisa semuanya. Kan problem sebetulnya. Jadi kalau Allah tidak menciptakan itu, banyak problem dalam kehidupan. Justru Allah menyelesaikan problem-problem hidup itu. Maka syukur itu jangan kemudian nunggu itu kalau nanti ada disesuaikan dengan akal pikiran, dengan angan-angan. Angan-anganmu itu loh. Ya, angan-anganmu itu tunduk kepada Allah. Bukan kemudian kehendaknya Tuhan, pemberian Tuhan itu harus ya sesuai dengan angan-angan. Ya. Angan-angan itu harus sujud. Semuanya, pikiran harus sujud, nafsu harus sujud. Semuanya kayak gitu, itu anugerah Allah. Ya. Subhanallah, itu semuanya adalah anugerah Allah. Semuanya anugerah Allah. Bisa bergerak, bisa melihat. Allah tidak minta suruh bayar, suruh ganti itu semuanya. Hanya disuruh sujud, kamu bersyukur bahwa aku mulai dulu ketekobian gitu. Ya, mulai dari dulu kamu itu makhluk ciptaanku, yang Tuhan itu aku. Tapi kan manusia kadang-kadang lupa. Ya, terhadap penciptanya. Dikiranya bahwa dirinya yang bisa. Ya agak mirip-mirip bahwa dirinya adalah Tuhannya. Tidak, yang Tuhan itu hanya Allah, tetap Allah. Mulai dari dulu kita ini bukan Tuhan gitu. Karena mulai dari dulu kita ini bukan Tuhan, ya sudah. Pun tunduk patuh kepada Allah, syukuri, nikmati. Ya Allah, luar biasa hidup ini. Semoga Allah memberikan taufik, penerang hati bagi hidup kita. Semoga Allah memuliakan kita semua. Semoga Allah menjadikan hidup kita barakah dan husnul khatimah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya juga hamba-hamba yang lemah. Saya tetap mensifati semuanya itu adalah sifatnya Allah. Saya bisa berbicara ini. Itu semuanya adalah karena karunia Allah semuanya. Semoga sujud kita setiap saat adalah sujud-sujud abadi. Memang yang terus dibawa di hadapan ilahi. Semuanya akan selesai. Manfaatkan semuanya yang akan selesai ini dengan baik, dengan amanah. Ya. Tapi sadari bahwa semuanya itu ya pasti tidak ada hubungan dengan kita. Yang ada hubungan kita adalah hubungan dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, dengan sujud kita, dan salat kita yang abadi. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.